Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu di dalam program Sapa Gembala GKI. Perkenalkan, saya Pendeta Kesya Hesti Kahayu Suranta yang saat ini sedang melayani di GKI Coyudan, Solo. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda firman Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan mengasihi setiap kita. Mari sebelumnya kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk perjumpaan virtual kami yang kami percayai tidak pernah dibuat dengan sebuah kebetulan, tetapi sebuah kesengajaan karena kami percaya dari tayangan singkat ini, Tuhan pun ingin berbicara kepada setiap umat-Mu, berbicara pula kepada hamba-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami agar kami kembali dikuatkan, perjalanan hidup kami kembali dikuatkan oleh sapaan kebenaran sabda-Mu. Demi Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama disapa oleh kehangatan cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya di Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12, saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Bapak, Ibu yang terkasih dan saudara-saudara, tahukah kita bahwa Tuhan menciptakan mata kita dengan sungguh luar biasa? Kenapa? Karena mata kita ini didesain Tuhan dengan keajaiban, di mana ketika mati lampu atau lampu di kamar kita menjadi tiba-tiba mendadak gelap, kita mempunyai satu bagian di dalam mata kita, saya juga kurang pasti namanya apa, tapi saya pernah membaca penelitiannya, ada satu bagian di mata kita yang dapat tetap membuat kita merasa aman, nyaman, karena kegelapan yang mendadak itu akan tetap membuat mata kita bisa beradaptasi dan akan bisa tetap membuat kita melihat sedikit cahaya, meskipun hanya sekedar bayangan seperti itu. Dan Bapak, Ibu, ketika saya merenungkan keajaiban Tuhan melalui ciptaannya yang ada dalam tubuh kita, salah satunya adalah mata, saya mengingat nats yang tadi saya bacakan, terutama di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Dikatakan bahwa ketika pemazmur mengatakan kepada Tuhan, sudahlah Tuhan, biarlah kegelapan yang ada di sekelilingku saja. Tapi ternyata bagi Tuhan, kegelapan menjadi terang benderang. Kegelapan tidak membuat cinta dan jalan Tuhan berhenti mengarah kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya secara virtual sedang menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mungkin sedang mengalami sebuah kegelapan perjalanan kehidupan, terutama di tengah pandemi. Kegelapan-kegelapan yang mungkin sedang kita hadapi oleh karena peristiwa duka cita, peristiwa hal-hal yang mendadak dalam kehidupan kita, atau sebuah pergumulan panjang yang membuat kita merasakan ada sebuah jalan yang gelap yang kita hadapi dan itu sangat lama. Firman Tuhan mengatakan kepada saya dan saudara, Bapak, Ibu sekalian, bahwa kegelapan yang paling pekat sekalipun tidak akan pernah membuat Tuhan tidak bisa melihat kita. Kegelapan yang paling pekat sekalipun justru akan menjadi sebuah terang benderang yang akan membuat jalan Tuhan, tangannya akan selalu mengarah kepada kita. Bapak, Ibu yang terkasih, saya pernah mendengar
Salah satu bagian dari Mazmur ini dinyanyikan oleh beberapa orang yang pada akhirnya nanti diunggah di Ignite di YouTube. Bapak Ibu boleh cek Mazmur 139 yang dinyanyikan oleh teman-teman dari GKI Gejayan yang diupload oleh Ignite. Di situ beberapa penyanyi menyanyikan Mazmur ini. Dan ketika menyanyikan Mazmur yang ada di ayat nats kita, Mazmur 139 ayat 11 sampai 12. Pada hari itu saya menitikkan air mata. Kenapa? Karena saya merasa Tuhan sedang berbicara kepada saya. Dan saya berdoa Tuhan sedang juga berbicara kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bahwa kegelapan segelap apapun tidak akan pernah membuatnya tidak bisa melihat kita. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Saat ini ketika Bapak Ibu, saya mungkin sedang berjalan dalam kegelapan, keputusasaan, kebingungan, kesedihan, kelelahan hidup di tengah-tengah pandemi, yang rasanya entah kapan berakhir, ataupun kegelapan-kegelapan apapun yang tak bisa kita beri judul dan tak bisa cukup kita ceritakan pada siapapun. Firman Tuhan mau mengatakan, you will be okay. We will be okay. Berada di tengah kegelapan malam bukan berarti hidup kita akan berakhir. Berada di tengah kegelapan malam bukan berarti matahari tidak akan terbit keesokan harinya. Kalau Anda dan saya sedang berada di tengah kegelapan malam, tetap berjalanlah. Berjalanlah dengan perlahan. Rasakan dan nantikan betapa Tuhan terus mengarahkan hati dan perjalanannya kepada kita. Sehingga kita akan selalu merasa aman. Bahkan di tengah kegelapan, sembari kita menanti terangnya cahaya kehidupan, perjalanan kehidupan kita. Saya tidak mengerti apa yang Bapak Ibu dan saudara-saudara sedang rasakan ketika Bapak Ibu entah sengaja ataupun tidak melihat program ini bertemu dengan saya secara virtual. Tapi firman Tuhan mau mengatakan sekali lagi kepada saya dan saudara-saudara, you will be okay, we will be okay. Meskipun kita masih berada di tengah kegelapan. Tetaplah berjalan ketika malammu atau harimu menjadi gelap. Jangan pernah mengubah arah kemana-mana. Berjalanlah pada arah dan langkahmu sampai pada akhirnya kamu merasakan, saudara merasakan, saya merasakan bahwa kegelapan sepekat apapun tidak akan pernah menghalangi cinta kasih dan mata Tuhan yang selalu mencari dan ingin bersama-sama dengan kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Di tengah kegelapan malam yang mungkin saat ini sedang kami rasakan, kami mau menyadari bahwa kami tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Di tengah kepekatan gelap yang mungkin sedang kami rasakan, kami mau percaya bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kami, menanti terang di tengah perjalanan kehidupan ini. Dan biarlah kami memulai hari ataupun segera mengakhiri hari ini dengan yakin dan percaya bahwa kami akan tetap baik saja di tengah semua badai kehidupan yang harus kami akui sempat memporak-porandakan kehidupan kami. Tapi kami percaya suatu hari nanti keadaan kami akan membaik, terang itu akan bersinar karena kami berjalan di tengah-tengah jalan bersama dengan Sang Penguasa Terang, yaitu cinta kasih dan kehadiran-Mu. Kami mau membuka mata kami dengan segera karena percaya bahwa sekalipun kami harus berjalan, kami tahu kami berjalan di tengah kegelapan bersama dengan Sang Terang yang sejati. Demi Kristus Yesus yang mencintai kami, yang selalu mencari kami, yang tidak pernah membiarkan dirinya terhalangi oleh kegelapan macam apapun, kami percaya dan kami sungguh-sungguh memohon. Demi Kristus Yesus. You will be okay. We will be okay. Tuhan Yesus memberkati.